Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel ya. Ini artikel yang cukup baru, ditulis 3 Oktober dari The Athletic, jurnalis yang juga berkompeten yaitu adalah Laurie Whitwell, menulis sebuah judul, bisakah Erik ten Hag selamat lagi menjadi manajer dari Manchester United. Oke, akan gue artikan artikelnya. Jika Erik ten Hag merasakan pengawasan yang dia alami sebagai manajer Manchester United, maka dia tidak menunjukkannya saat dia melangkah ke lapangan di Carrington untuk sesi latihan terakhir sebelum pertandingan yang bisa jadi sangat penting ya. Jadi Erik ten Hag ini tidak terlihat tertekan, tidak terlihat tegang. Itu setidaknya yang terlihat ketika dia memimpin latihan terakhir sebelum menghadapi FC Porto di Carrington. Dia mengelilingi ataupun ya berkeliling di skuadnya untuk bersalam-salaman ya, dan juga berjabat tangan, sesekali dengan tepukan juga untuk Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford. Suasana pun dikabarkan ini sangat ringan, yang mungkin diharapkan ketika kamera televisi sedang merekam itu bisa saja terjadi, namun tetap penting. Rasmus Højlund mengajak untuk segera mulai latihan ya ketika bolanya keluar. Manchester United akan menghadapi FC Porto malam ini di Estadio do Dragao dalam pertandingan Liga Eropa yang mungkin tidak terlalu menentukan progres mereka di kompetisi tersebut, namun bisa mempengaruhi persepsi tentang Erik ten Hag di mata para fans. Dan yang lebih penting, mereka bisa saja juga mengambil keputusan. Artinya ini juga penting ya bagi mereka-mereka yang akan mengambil keputusan di dalam klub. Para petinggi Manchester United telah menunjukkan ketenangan dan juga kebersamaan sejak kekalahan 3-0 dari Tottenham Hotspur pada hari Ahad kemarin yang membawa musim ini ke dalam zona yang berbahaya. Setelah memberikan support kepada Erik ten Hag di musim panas, mereka ingin tetap bersabar dalam proses yang mereka perkirakan akan mengalami penurunan. Mereka melihat pekerjaan yang dilakukan oleh pelatih atau mereka melihat pekerjaan yang dilakukan oleh tim kepelatihan oleh Erik ten Hag dan juga tim pelatih lainnya yang telah diperbarui ya, terdiri dari Ruud van Nistelrooy, Rene Hake, dan juga Andreas Johnson. Dan ya, mereka juga melihat bagaimana situasi standar secara taktikal lebih detail. Namun performa buruk lainnya di Portugal ketika memang nanti akan mengalami performa yang menurun, kekalahan dan lain-lain, beresiko akan membawa Manchester United ke dalam krisis, dan ini akan menguji juga bagaimana penyelesaiannya. Perjalanan ke Villa Park pada hari Ahad nanti juga sama relevannya, baik dalam hal Liga Premier sebagai jalur yang paling jelas menuju kualifikasi Liga Champions, dan juga sebagai pengalaman secara langsung ya dari apa yang telah dibangun untuk mengalami pertandingan secara langsung dari apa yang telah dibangun oleh Unai Emery sebagai perbandingan. Nanti juga akan dibandingkan bagaimana proses katakanlah yang dibangun oleh Unai Emery di Aston Villa. Sir Jim Ratcliffe berencana untuk menghadiri pertandingan di Birmingham, dan ini merupakan yang kedua ya musim ini setelah yang pertama adalah ketika Manchester United mengalami kekalahan 3-0 dari Liverpool, dan pendapatnya yang kuat tentu saja dirasakan di semua level klub. Dan pada akhirnya, Sir Jim Ratcliffe yang akan menentukan nasib ten Hag bersama dengan Sir Dave Brassbold dan Joel Glazer, mengikuti rekomendasi dari Kepala Eksekutif Omar Berada, CEO Omar Berada ya, dan juga Director of Sporting Director Dan Ashworth. Ada dialog yang dilakukan sehari-hari oleh tokoh-tokoh kunci ya, dan juga komunikasi pekan ini dengan Erik ten Hag yang berjalan normal. Namun hasil akan menentukan keputusan, dan jeda internasional pada bulan Oktober memberikan waktu 2 pekan untuk melakukan refleksi. Biasanya para eksekutif ataupun petinggi klub yang menyaksikan performa buruk dari klub mereka memilih untuk bertindak dalam periode ini, mengingat ada ruang untuk mencari penggantinya. Pertanyaan itu pasti akan ditanyakan, setidaknya secara eksternal, jika tim Erik ten Hag kalah dari Porto dan juga Aston Villa, meskipun beberapa sumber menegaskan bahwa petinggi klub mengambil pandangan jangka panjang apapun yang terjadi dalam 4 hari ke depan. Wow, ini menarik ya. Di tengah perhatian tersebut, nama Van Nistelrooy telah dispekulasikan sebagai kandidat untuk naik jabatan sementara.
Ada beberapa orang yang dekat dengan klub merasa bahwa ada kemungkinan jika Sir Jim Ratcliffe menghentikan Erik ten Hag, Van Nistelrooy yang akan maju ya. Van Nistelrooy telah membuat para pemain dan juga para direktur Manchester United ini memiliki kesan yang bagus dengan kehadirannya dan juga cara komunikasinya. Namun perlu diingat bahwa Van Nistelrooy ditunjuk oleh Erik ten Hag dan dia bukan datang karena proposal dari tim eksekutif. Kedua orang Belanda itu belum pernah bekerja sama sebelumnya, tetapi setelah memutuskan untuk melakukan penyegaran staf, Erik ten Hag menelpon Ruud van Nistelrooy. Mantan striker Manchester United ini menerima kesempatan menjadi asisten setelah mengapresiasi tekanan manajemen selama 1 musim di PSV Eindhoven, di mana pada saat itu ada terjadi kerusakan hubungan ya antara Van Nistelrooy juga dengan manajemen PSV Eindhoven yang akhirnya membuat Ruud van Nistelrooy ini mundur dari PSV Eindhoven. Dan menjadi orang nomor 1 di Old Trafford adalah posisi yang potensi pressure ataupun tekanannya tentu saja lebih tinggi daripada yang di PSV Eindhoven. Erik ten Hag apapun kritiknya dia tetap kuat, tetap sabar. Dia telah mempertahankan keseimbangan di tengah kemerosotan dan mengurangi pendekatan selama 1 pekan ini setelah apa yang dianggap banyak orang sebagai momen terendahnya sebagai pelatih Manchester United. Pada Senin pagi, dia datang di Carrington dalam keadaan hampir gelap, sekitar 7:30 pagi ya, karena ini sudah memasuki musim yang lebih dingin, jadi jam 7:30 itu masih gelap ya. Dan melihat analisa video pertandingan ketika menghadapi Spurs, Tottenham Hotspur bersama dengan staf dan juga pemainnya untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian dia memberikan wawancara kepada Sky Sports sebagai bagian dari kewajiban sebelum menghadapi Aston Villa. Biasanya hal ini dilakukan menjelang pertandingan, namun ia akan mengadakan konferensi pers menghadapi Aston Villa ini di Estado da Grao setelah pertandingan menghadapi FC Porto. Jadi dia memprioritaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan wawancara televisi supaya bisa dilakukan di Inggris. Sky Sports merilis rekaman pada hari Rabu dan Erik ten Hag menjelaskan bahwa dia menonton pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur sekali lagi untuk melihat di mana masalahnya lalu menemukan solusinya. Dia menambahkan, terkadang Anda melihat sedikit ke belakang untuk menemukan pemahaman yang lebih baik, yang lebih dalam, dan saya juga telah melihatnya di lapangan. Saya memiliki pandangan dari sisi saya. Anda harus selalu menjaga keyakinan ya, dan tetap berada pada pertandingan. Itu pesan paling penting yang harus kami sampaikan, karena jika Anda kehilangan kepercayaan, Anda kehilangan segalanya. Ini juga mungkin terkait dengan gol dari Tottenham Hotspur yang memang terjadi di awal pertandingan dan setelahnya Manchester United nampak kacau ya. Jadi gue yakin sih pasti sebelum pertandingan sudah ada rencana, sudah ada taktik ya kan. Tapi itu nampak buyar setelah gol pertama dari Tottenham Hotspur. Agresivitas, determinasi dari skuad Manchester United kalah kelas jika dibandingkan dengan Tottenham Hotspur, di mana ya ini sudah terjadi sering kali ketika menghadapi Liverpool misalnya, ketika Manchester United kebobolan gol karena kesalahan Casemiro, penampilannya langsung drop. Ketika menghadapi Brighton, ketika ada gol yang dianulir, penampilannya berangsur-angsur drop. Jadi momentum-momentum seperti ini menurut gue ya skuad di atas lapangan harus bisa lebih tangguh untuk menghadapi. Artinya ketika ada penurunan atau kejadian-kejadian ya yang mungkin tidak sesuai ekspektasi yang terjadi di atas lapangan, mereka tetap harus menunjukkan mental yang kuat. Pada hari Rabu malam di Portugal, setelah tiba di konferensi pers setelah penerbangan yang lama tertunda, Erik ten Hag menekankan bahwa dia berbicara setiap hari kepada para eksekutif klub tentang bagaimana meningkatkan klub. Dia juga mengatakan bahwa analisa videonya tentang kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur menggarisbawahi perlunya pemain untuk tetap tenang serta tetap bermain sepak bola dan tetap terus melakukan sesuai dengan rencana. Erik ten Hag diketahui merasakan atau melihat ya bagaimana Mickey van de Ven ini melakukan lari dari belakang dan gol dari Brennan Johnson yang merubah kepercayaan diri para pemainnya dan berujung pada permainan sepak bola yang terburu-buru. Perhatiannya pekan ini diarahkan untuk membimbing para pemainnya mempertahankan mentalitas yang kuat ketika ada kemunduran di atas lapangan. Tapi ini adalah masalah yang berulang ya. Dengan hasil buruk yang terjadi musim lalu, misalnya kekalahan 4-0 menghadapi Crystal Palace atau kekalahan 7-0 di Anfield dalam musim debutnya. Ya, gua berada di stadion ketika di Anfield tersebut dan gua menilai ya bahwa gol Cody Gakpo di babak pertama
ya menit-menit menjelang babak pertama selesai, itu seperti meruntuhkan mental dari para pemain Manchester United yang sebelum gol tersebut mereka sebenarnya bisa bermain sepak bola dengan baik. Mereka bisa meredam serangan-serangan dari Liverpool, mereka bisa menciptakan momentum dan juga peluang. Itu terasa betul di dalam stadion. Tapi setelah gol yang mendekati akhir babak pertama, lalu di babak kedua, di awal-awal babak kedua mereka sudah menderita gol kedua, itu seperti kayak segalanya langsung runtuh. Akibatnya Liverpool yang memang memiliki ketajaman yang lebih baik bisa mencetak 5 gol beruntun. Tapi gue ingat betul di stadion pun kita juga merasakan seperti itu. Fans yang berharap kita bisa kita ketika masih tertinggal 1-0 ya, tapi keadaannya di atas lapangan pemain justru nampak bermain dengan drop. Apa yang ditunjukkan sebelum gol pertama Liverpool ini seperti terurai gitu loh, hampir tidak ada artinya lagi. Dan ini memang masalah sih sebenarnya dari musim pertama. Oke, lanjut lagi ke artikelnya. Apakah para pemainnya mampu menjalankan sistem yang dia inginkan, memahami dengan cukup jelas apa yang diminta, atau percaya pada instruksi tersebut adalah masalah yang harus diselesaikan Erik ten Hag untuk mendapatkan hasil yang positif. Topik-topik seperti ini sedang didiskusikan dengan tim kepemimpinan Manchester United, leadership tim dari Manchester United. Namun Erik ten Hag bertanggung jawab atas kinerjanya. Ada aspek lain yang harus juga dilihat ya. Pada hari Selasa, Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox menyaksikan tim U21 Manchester United menghadapi Hertha Berlin di Piala Internasional Liga Premier di Stadion Peninsula di Salford. Keduanya bergabung di tribun bersama dengan Darren Fletcher, salah satu pelatih Erik ten Hag, dan Direktur Akademi Nick Cox. Kehadiran Ashworth dan juga Jason Wilcox merupakan tanda pendekatan yang terpadu yang diambil oleh eksekutif dalam memilih jalur bagi para pemain akademi. Darren Fletcher selalu menaruh minat yang besar ya, tetapi dia juga memiliki fokus pribadi karena putranya Tyler bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-60. Harry Amas yang tampil baik dalam tur Manchester United di Amerika untuk menarik perhatian para pendukung kembali menunjukkan kemampuan tenisnya sebagai bek kiri saat menahan imbang 1-1 Hertha Berlin. Namun pada usia 17 tahun ya, dan ini usia pelajar pada tahun kedua, ia dianggap belum siap untuk bermain secara fisik di tim utama. Peralihan dari kompetisi muda ke Liga Premier sangatlah besar, dan meskipun Manchester United kesulitan dalam posisi di bek kiri, Erik ten Hag akan terus menggunakan pemain yang lebih berpengalaman dalam skuadnya. Diogo Dalot mengalami awal yang sulit di musim ini setelah memenangkan penghargaan pemain terbaik tahun musim lalu. Dia bersalah atas kurangnya permainan ya, dan berakhir fatal dengan membiarkan Brennan Johnson berlari untuk memanfaatkan umpan silang dari Mickey van de Ven setelah hanya pertandingan berlangsung 3 menit. Dan kebobolan penalti di Southampton pun juga seperti itu. Dari potensi kebobolan penalti ya di Southampton juga karena Diogo Dalot. Sebagai mitigasi, dia bermain di sisi yang lebih lemah ya, karena biasanya di bek kanan. Setelah jadwal tersibuk dari pemain di Manchester United di mana musim lalu dan juga musim ini. Toby Collier yang beroperasi sebagai bek kiri dalam pertandingan Carabao menghadapi Barnsley menunjukkan kurangnya pilihan saat ini. Tetapi Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut pemain di area tersebut selama jendela transfer karena Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw diperkirakan akan fit pada waktu yang sama setelah pertandingan internasional. Oke, jadi itu alasan kenapa Manchester United tidak merekrut bek kiri ya. Manajemen juga memutuskan hal tersebut. Keputusan seperti ini diambil di tingkat dewan ya, jadi di tingkat yang lebih tinggi bersama dengan manajer, sehingga ada pemahaman dari orang-orang di atas mengenai kemungkinan konsekuensi bagi Erik ten Hag di atas lapangan. Jadi mereka juga tahu nih, dengan tidak adanya bek kiri murni ya, para petinggi klub juga tahu nih ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri mendapat kabar baik pada hari Selasa dengan FA mengumumkan keberhasilan Manchester United dalam melakukan banding ya 3 pertandingan untuk Bruno Fernandes setelah kartu merahnya menghadapi Tottenham Hotspur. Beberapa orang di Manchester United tidak yakin bahwa memenangkan banding tersebut akan bisa dilakukan ya, mengingat keputusan VAR selama pertandingan. Namun pengajuan tertulis klub ke sidang banding tersebut dengan perspektif dari Bruno Fernandes meyakinkan komisi bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam keputusan kartu merah tersebut. Bruno Fernandes sendiri berada di bawah standar yang jauh lebih rendah musim ini. Ada pertanyaan tentang perannya dalam tim.
dalam mencoba mengendalikan penguasaan bola. Tetapi Erik Ten Hag lebih suka dia tetap dipilih ya, dan Bruno Fernandes berada di tengah-tengah latihan yang terbuka pada media di hari Rabu yang melibatkan 3 tim dengan pakaian warna berbeda untuk mencoba mengalahkan satu sama lain untuk urutan passing dan juga gol. Semua anggota skuad Erik ten Hag ditempatkan di lapangan kecil pada waktu yang sama, dengan masing-masing tim bergantian menjalankan tugas mereka tergantung pada siapa yang menguasai bola. Poin didapatkan untuk operan satu sentuhan yang diselesaikan sementara lawan mereka melakukan pressing, dan gol dapat dicetak. Rene Hake meneriakkan instruksi dan terus menghitung. Fans ingin melihat intensitas agresi seperti itu. Fans ingin melihat intensitas dan juga agresivitas seperti itu diwujudkan dalam permainan. Benny McCarthy, pelatih di bawah Erik ten Hag selama 2 tahun di Manchester United sebelum cabut musim panas ini, mengatakan bahwa manajer Manchester United kesulitan untuk menginspirasi pemain dengan cara seperti itu. Dia mengatakan, dalam sepak bola modern, saya yakin para pemain ingin melihat lebih banyak gairah dalam diri pelatih mereka. Mereka perlu merasa bahwa pelatih ada bersama mereka dan bersedia berjuang bersama mereka. Secara taktik, saya merasa Erik ten Hag ini ada di puncak. Dia kekurangan sedikit api. Itu adalah gairah. Disitulah perbedaan kami, dia dan saya. Ini adalah keraguan yang diungkapkan para pemain secara pribadi sejak Erik ten Hag mengambil alih. Dan setelah membuka musim yang buruk, kekhawatiran tersebut tetap ada bagi sebagian orang. Tapi mereka saat ini tidak lebih serius dari tahun lalu di mana Erik ten Hag bertahan dan akhirnya menyelesaikannya di tengah masa sulit di Wembley. Dia mempunyai kebiasaan di Manchester United untuk membuahkan hasil pada saat yang tepat, dan sepertinya dia perlu melakukannya lagi. Ya, kalau dilihat dari terutama di musim kedua ya, banyak sekali momentum-momentum bahwa ya dia bakal dipecat nih. Tapi Erik ten Hag selalu bisa membalikan hal tersebut. Apakah hal ini juga akan terjadi di 2 pertandingan ke depan? Namun gua di sisi lain, seperti gua katakan di video sebelumnya ya, gua menilai manajemen Manchester United sih sebenarnya tidak tepat kalau menilai hanya dengan pertandingan yang pendek-pendek saja gitu. Di situ gue berpikir ya bagaimana nih rencana jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Artinya manajemen gue pahami mereka jelas bisa melihat klub ini sedang dalam situasi yang butuh proses gitu ya, butuh progres, ada perjalanan di sana. Maksud gue begini, bukan berarti gue berpikir oke, maka kalau 2 kalah Erik ten Hag tetap stay atau seperti apa, enggak. Tapi mereka juga harus melihat secara garis besar gitu. Jika memang dinilai Erik ten Hag ini tidak atau bukan orang yang tepat, maka sebenarnya tidak perlu menunggu 2 pertandingan ke depan. Manchester United sudah bisa saat ini bahkan ya mencari pengganti dari Erik ten Hag itu siapa. Atau jika mereka memiliki batasan-batasan yang mungkin agak sedikit lebih jauh, ya mereka tetap harus stick to the plan. Menurut gue seperti itu. Sampai misalnya November atau Desember dilihat nih situasinya akan seperti apa. Kalau memang memburuk, ya mereka baru bergerak begitu. Tapi bukan melakukan penilaian untuk dilakukan action ataupun pergerakan-pergerakan dengan 1 ataupun 2 pertandingan saja. Karena pertanyaannya adalah, ketika Manchester United menghadapi FC Porto ataupun Aston Villa, bagaimana ketika mereka menang ya, tapi dengan cara yang buruk? Artinya mungkin kebetulan atau keberuntungan saja mereka tertekan, tapi serangan balik 1-2 kali mereka bisa mencetak gol dan menang. Itu bagaimana? Mereka menang loh. Atau ketika mereka seri 2 pertandingan tersebut, maka manajemen akan seperti apa? Atau ketika mereka bermain bagus, fantastis, tapi mereka kalah, ini seperti apa? Sehingga menurut gue manajemen harusnya tidak bertindak dengan dengan matriks-matriks ataupun ukuran-ukuran yang jangka pendek. Menurut gue mereka harus lebih jangka panjang. Sekali lagi, mereka sudah melakukan assessment, mereka sudah melakukan evaluasi, mereka sudah berbicara dengan beberapa calon di musim panas kemarin. Dan ini baru sekitar 2 bulan lah katakanlah setelah musim ini berjalan ya kan, menuju ke 3 bulan. Masih terlalu awal menurut gue secara dengan amatiran. Ya memang ada konsekuensi, tentu saja konsekuensi tersebut terjadi dengan keputusan-keputusan yang dibikin, dan keputusan itu tidak perlu terlalu sering, terutama manajemen ya menurut gue. Mereka harus memiliki kayak patokan-patokan kapan mereka harus melakukan keputusan tersebut. Contoh di musim panas kemarin, ketika saat ini misalnya Manchester United tampil buruk, mereka sudah membaca hal tersebut ketika mereka memutuskan untuk tetap terus bersama dengan Erik ten Hag. Karena ya kalau seandainya seperti gue katakan ya hanya pendek-pendek saja,
Lalu setelah Aston Villa dan juga FC Porto, apalagi nih? 2 pertandingan, 3 pertandingan lagi. Terlalu pendek. Sementara mereka tahu Manchester United ini, menurut gue ya, apa yang terjadi 10-11 tahun, tidak bisa hanya dilihat sebagai jangka pendek saja. Jadi menurut gue harus ada keputusan yang lebih terukur. Dan terukur itu mungkin dalam jangka sedang ataupun bahkan jangka panjang sih. Dari situ gue menilai manajemen bisa dengan lebih bijak ya melakukan keputusan terkait dengan Erik ten Hag dan juga penggantinya. Ini penting sih menurut gue, harus ada aspek lain juga yang dilihat, aspek yang lebih besar yang mungkin tidak banyak fans melihat, karena fans menurut gue secara ringan amatiran sebagian besar ya mereka hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, udah itu saja. Hal-hal yang lebih kompleks, lebih besar yang terjadi, yang banyak juga mempengaruhi hal yang terjadi di atas lapangan, yang ini tidak terjadi bahkan di dressing room sekalipun, ini kan tidak terlihat oleh mereka dan manajemen yang bisa melihat tersebut. Jadi menurut gue sih ya kita lihat akan seperti apa, tapi ini sangat menarik karena ya itu tadi ya, ada tadi disebutkan di artikel ini bahwa ada kemungkinan juga manajemen akan terus bersama dengan Erik ten Hag. Jadi tidak peduli apa yang terjadi dalam 4 hari ini, tapi mereka memiliki mungkin benchmark ya ataupun titik ukur di periode-periode tertentu. Menurut gua ya seperti gua katakan di awal musim, mungkin itu bisa terjadi baru di bulan November ataupun Desember nanti. Tapi kita lihat akan seperti apa. Sekali lagi gue juga bisa salah ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.